Halo, ketemu lagi di IGTV Kampuspedia. Balik lagi nih ke segmen terseru, segmen terasik di Kampuspedia ya. Di mana lagi kalau bukan di kata mereka. Biar makin kenal dan makin sayang nih, kenalin, nama aku Gabriela. Dan di depan kampusku itu, yang letaknya di Pondok Labu, itu ada patung wisudawan dan wisudawati yang ikonik banget. Kenalin, namaku Rahadian. Aku merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau biasa dikenal dengan ITS. Di ITS itu ada tempat ikonik yang namanya patung Dokter Angka. Selain itu juga ada yang namanya Geraha 10 November. Nama aku Aditya Rawan, aku di sini seorang mahasiswa semester 6 jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Nah, kalau di kampus aku ada satu tempat, satu gedung yang paling ikonik banget satu kampus, yaitu di UINSA ada yang namanya Twin Tower. Kalau di kampus aku sendiri, as we already know, we're currently in the middle of the pandemic, jadi aku kuliahnya online. Sekarang itu lagi kuliah secara daring atau secara online. Untuk kuliah sendiri, sebenarnya aku tuh masih kuliah online karena dari birokrasi kampusku juga belum ngebolehin yang namanya kuliah offline. Cuman karena aku termasuk golongan kura-kura nih, jadi terkadang aku harus ke kampus untuk menghadiri acara organisasi aku. Tapi acara itu juga kayak cuman sekedar foto kepengurusan atau acara internal lain yang emang cuma kita-kita aja yang anak organisasinya aja. Jadi nggak rame-rame gitu, tetap mematuhi protokol kesehatan. Pastinya rasanya tuh kangen banget nggak sih? Apalagi kita lebih ke arah capek ya kalau sekarang, soalnya kan selama kuliah online tuh kerjaan kita kayak cuman duduk depan laptop gitu kan, gas. Yang ada mah tambah stres, tau nggak sih? Ya nggak sih? Pasti kan juga ngerasain hal yang sama deh. Kalau ditanya gimana rasanya, jujur ya kangen banget karena vibes-nya itu beda banget antara kuliah offline dengan kuliah online. Karena ketika kita kuliah offline, kita bisa ketemu teman kita, we can interact to each other, terus kita juga belajarnya juga lebih efektif juga karena langsung tatap muka dan juga ya lebih asik aja gitu, lebih gampang masuknya. Rasanya kuliah secara daring atau online itu ada enak dan gak enaknya. Kalau enaknya itu bisa lebih mudah buat nyari jawaban. Sama kalau nggak enaknya itu mungkin ini ya, kalau dibandingin kuliah offline atau luring itu kan tingkat keseruannya beda. Kita bisa ketemu sama teman-teman secara langsung. Tapi kalau online ini kan kita cuma bisa ketemu secara online atau lewat meeting aja gitu. Yang paling dikangenin kalau kuliah offline atau secara luring itu adalah pertama mungkin teman-temannya ya. Mungkin kangen teman-teman, kangen ngobrol secara langsung juga. Terus yang kedua itu mungkin perasaan belajar di kelas itu ya, mungkin yang dikangenin juga. Bagaimana kita komunikasi nggak cuma sama teman aja tapi sama dosen. Terus kalau secara langsung tuh juga hal-hal tuh bisa lebih mudah gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau asistensi itu tinggal ke ruang dosen gitu. Cuman kalau secara online ini kan kita kalau mau asistensi harus janjian dulu, terus harus menyesuaikan jadwal juga kayak gitu. Yang paling aku kangenin dari kuliah offline itu tentu aja pertemanannya sih. Karena kan selama kuliah offline itu kan kita jadi sering nongki ya gitu kan, sering kumpul nih sama teman-teman, sama gengan gitu kan. Tapi kalau misalnya semenjak kuliah online tuh jadi jarang ketemu. Ketemu juga kan cuman via meet doang ya nggak sih? Jadi itu banget sih yang paling aku kangenin, kumpul-kumpul di kantin gitu kan, jalan-jalan bareng habis kuliah. Tuh sumpah kangenin banget nih rasanya. Jadi ada 3 hal yang aku kangenin selama kuliah offline. Yang pertama itu temen, karena as we already know selama kita kuliah online kita juga nggak bisa ketemu teman kita juga nggak bisa belajar bareng, nggak bisa belajar kelompok dan lain sebagainya. Terus kangen sama vibes belajarnya gitu, karena kalau di kelas itu metode belajarku tuh beda sama kuliah online sama kuliah offline. Ketika aku kuliah offline, aku bener-bener kayak duduk di paling depan, aku nyatet, rajin banget nyatet dan aktif tanya jawab. Terus sementara kuliah online itu jadi kayak datangnya terlambat, join zoomnya terlambat, dan juga kayak sambil terdistract buat ngelakuin hal yang lainnya gitu. Honestly, kalau dari aku sendiri, aku lebih prefer kuliah online karena for some reason I can really do a lot of activities at once gitu. Jadi for example,
selama kuliah online ini aku bisa ngelakuin 3 hal berat. Jadi yang pertama kerja, kuliah sambil magang juga gitu. Jadi untuk kalau kerjanya tuh aku jaga toko di keluarga aku sendiri, family business gitu, dan kuliahnya tuh di toko itu. Terus dari pagi sampai sore aku kuliah, terus malamnya dari sore sampai malamnya baru aku ngelakuin tugas-tugas magang gitu. Terus alasan yang kedua itu ketika kita kuliah online kita nggak perlu have to waste our energy that much gitu ya kalau dibandingkan sama kuliah offline, karena kita nggak perlu berangkat ke kampus dan juga duduk di kelas harian gitu. Meanwhile kalau kita kuliah online pun kita bisa sambil tiduran sambil dengerin dosen ngomong gitu, kayak salah satu efektifnya sih itu. Cuman ya balik lagi sih kenapa kuliah online ini nggak bisa seefektif kuliah offline, karena proses masuknya ilmu ke otak itu yang kalau menurut aku sendiri yang jadi masalahnya gitu. Kalau aku sendiri sih pasti banget lebih suka dan lebih prefer ke kuliah offline. Karena yang pertama kita bisa nongki sama teman-teman, pasti itu enak banget, sumpah kangenin banget. Terus yang kedua, tugasnya nggak sebat sekarang, sumpah. Kalau sekarang tuh berat banget nggak sih, kayak tugasnya tuh banyak banget nih kan. Terus jadi kayak nambah beban pikiran, bikin nambah stres gitu. Terus yang ketiga, kesehatan mata, sumpah kalau sekarang deh suka jadi nambah minus gitu loh matanya. Terus yang keempat, karena aku anak organisasi, jadi kayak kalau offline tuh lebih enak, bisa ketemu bareng, terus juga nggak seberat kalau dijalankan secara online gitu. Apalagi kan aku juga anak radio kampusku ya, jadi kalau misalnya selama kuliah online tuh siarannya harus online juga, dan itu ribet banget, enakan kuliah offline. Kalau dibandingkan online atau offline, itu lebih suka kuliah secara offline, karena kalau offline itu lebih banyak kemudahannya gitu, secara komunikasi, secara bersosialisasi dan lain sebagainya itu lebih banyak kemudahan di offline daripada di online kayak gitu. Tapi somehow untuk naikin nilai itu lebih mudah kalau online. Nggak tahu juga kenapa. Plus minusnya kalau offline atau online. Offline plusnya udah yang aku bilang tadi, kita bisa ketemu teman secara langsung, komunikasinya bisa lebih gampang dan lain sebagainya. Cuman minusnya mungkin kalau untuk mahasiswa aktivis itu kan banyak rapat begitu ya, dan mungkin kalau offline banyak banget jadwal yang padat gitu, jadi gampang capek, lebih harus pinter-pinter manage waktunya kayak gimana. Kalau online plusnya itu adalah somehow waktu luang itu berasa lebih banyak gitu, karena mungkin lebih fleksibel, nggak satu hari full di kampus kayak gitu. Itu plusnya. Kalau minusnya sama yang tadi jawaban sebelumnya, harus bisa komunikasi secara intens baik sama dosen maupun sama teman-teman, karena kita harus menyocokin jadwal. Terus habis itu belum lagi kalau jadwalnya tabrakan. Plusnya sendiri tuh yang pertama aku bisa ketemu teman. Dari ketemu teman tuh aku bisa belajar bareng, bisa belajar kelompok, terus bisa juga tanya jawab, live discussion sama teman-teman juga gitu. Dan juga semangat belajar sih, kalau aku bandingin semangat belajar aku dari kuliah offline sama kuliah online itu lebih tinggi ketika kuliah offline gitu, karena mungkin emang suasana kondusif buat belajar aja gitu sih di kampus. Kalau minusnya dari kuliah offline itu yang pertama boros, karena tiap hari ketemu teman, tiap hari belajar bareng, tiap hari ke coffee shop, habis dari kampus kita ke coffee shop itu kayak benar-benar menguras duit banget sih gitu. Terus yang kedua tuh sering kecapean gitu, karena emang kuliahnya tuh dari kerja rodi banget dari pagi sampai sore hampir malam gitu di kampus ya, terus belum lagi ngerjain tugasnya gitu. Kalau bagi aku sendiri, kuliah offline itu enaknya yang pasti pertama bisa ketemu teman. Kedua, materi dosen tuh jadi lebih cepet, gampang diserap gitu. Terus yang ketiga, tugasnya ya bisa dibilang lebih manusiawi lah ya. Tapi nggak enaknya kalau misalnya ujian nih, you are on your own gitu kan. Jadi kayak otakmu adalah andalanmu nih. Tapi kalau misalnya kuliah online, enaknya itu kalau menurut aku sih, kalau bagi aku sendiri sih ya, UKT ku turun, jadi ya lebih enak di situ aja. Abis itu yang kedua itu hemat make up nih buat cewek-cewek, karena kan kita nggak perlu cantik-cantik amat gitu kan, kayak cuman modal lip tint aja biasa udah jadi gitu. Tapi nggak enaknya
Beh, gila men, tugasnya buset banyak banget. Dan juga itu bikin mata tuh jadi suka sakit gitu kan, suka pusing juga kepala kadang gitu. Ya emang cuman mata panda kita aja lah yang bisa menjelaskan, ya nggak sih? Antara kuliah online sama offline, jelas bagi aku yang paling seru itu adalah kuliah offline. Karena bagi aku, kalau misalnya kuliah offline tuh esensi sebagai mahasiswanya tuh ada gitu kan. Kita tuh emang bener-bener kuliah seutuhnya gitu kalau bagi aku sih. To be honest, this one question is kind of like very complicated to answer because as we already know, either kuliah offline atau kuliah online itu masing-masing punya plus minusnya and nggak bisa di compare gitu ya. But I personally prefer at this point aku lebih pilih kuliah offline sih karena emang benar-benar sekangen itu sama temen gitu. Lebih seru kuliah offline atau online? Jelas jawabannya lebih seru offline karena bisa ketemu teman-teman secara langsung. Kalau temennya seru-seru, betul guys? Betul. Terus habis itu bisa nongkrong bareng, bisa main bareng, nugas bareng gitu. Kalau online ya semua daring ya, sulit, mudah tapi sulit. Lebih efektif online atau offline? Menurutku lebih efektif online karena kalau online itu jadwalnya lebih terstruktur, jelas. Kalau misalnya on time, terus habis itu banyak banget kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas. Misal kita bisa daftar magang, lalu kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Tapi kalau ditanya efektifan yang mana, itu I would say that it depends on you gitu kan, it depends on yourself gitu. Kalau kamu nyarinya ilmu, lebih efektif yang offline kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya mencarinya nilai, ya itu sih online sih kayaknya kalau menurut aku ya. Karena you know lah kalau kuliah online bisa ngapain kan, jadi lebih gampang tuh naikin nilai. As what I have already explained before, kalau ngomongin efektif semangat belajar itu, I prefer to choose kuliah offline karena I don't know, the vibes, the everything selama kuliah offline itu benar-benar bikin semangat belajar naik banget gitu. Jauh daripada kuliah online. Nah, kalau dari aku sendiri, I don't really have any tips for you guys untuk menjalani kuliah online dengan baik, because aku sendiri pun juga kadang suka join telat gitu. Tapi yang aku bisa kasih tips itu adalah kalau pengen kuliah online kalian bisa menjadi se-efektif mungkin, semaksimal mungkin, ya ini sih I think kamu harus bisa mempertinggikan atau mempertajam lagi niat kuliah kamu. Karena in my opinion, kalau aku sendiri pun kalau aku udah niat kayak misalnya aku suka sama satu matkul nih, aku kayak bener-bener niat banget buat ikut kuliah itu, mata kuliah itu, even tugasnya pun H-3 udah aku kumpulin gitu. So I think salah satu tips untuk menjalani kuliah online agar bisa menjadi efektif itu dengan cara mempertajam niat. 1. Tabah. 2. Please jangan fokus ke kuliah doang. Mental health kamu tuh penting. Jadi ya bolehlah sekali-sekali kayak take a break, just take a break, oke? Gitu kan. Ya main lah, nonton kayak apa kayak gitu kan, biar yang bisa relieve stress gitu. Terus yang ketiga, jaga kesehatan karena kuliah online tuh berat men. Trust me. Tips kuliah secara online atau daring itu yang pertama harus punya skala prioritas antara kegiatan akademik dan non-akademik. Lalu yang kedua itu adalah pintar membagi waktu. Yang ketiga juga karena online atau daring itu perlu device atau peralatan yang memadai. Mungkin bisa dipersiapkan laptop, wifi, handphone dan lain sebagainya demi menunjang kegiatan perkuliahan. Dan yang terakhir adalah tetap jaga kesehatan karena biasanya kalau online gini kegiatannya lebih banyak karena keinginan untuk produktif itu juga lebih besar, jadi harus jaga kesehatan. Jangan lupa like, comment, and share, dan sampai jumpa di IGTV selanjutnya. Bye! So I think that was it. Thank you so much for tuning in. Jangan lupa di like, comment, dan share IGTV ini. And till I see you again on the next IGTV. Thank you. So maybe that's all for now. Sobat Kampuspedia, jangan lupa like, comment, dan share konten ini, oke? See you on the next IGTV.